Pandai berhitung bersama Om Peng. Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube kita Om Peng Jarimatika. Kali ini kita tetap membahas soal-soal UAS semester pertama untuk adik-adik yang berada di kelas 4 SD bagian yang kedua. Baik, kita langsung menuju soal dan pembahasan. Untuk soal nomor 11, berikut bilangan prima kecuali A63, B67, C73, dan D79. Baik, untuk soal nomor 11, di sini kita diminta untuk menentukan dari pilihan A, B, C, atau yang D, manakah yang bukan merupakan bilangan prima. Sebelum menjawab soal nomor 11, kita mesti tahu dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Baik, coba kita cek di pilihan A, 63. 63 itu bisa dibagi dengan angka 1 ya. Karena 63 dibagi 1 hasilnya adalah 63. Kemudian 63 ini bisa dibagi dengan angka 3. Karena 63 dibagi 3 hasilnya adalah 21. Kemudian dia bisa dibagi dengan angka 21 ya, dan 63. Artinya 63 ini bisa dibagi dengan banyak angka ya, bukan hanya dengan angka 1 atau 63. Artinya pilihan yang A ini atau angka 63 itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang A. Soal berikutnya, soal nomor 12. FPB dari bilangan 8 dan 12 adalah A2, B4, C6, dan D8. Baik, untuk soal nomor 12, di sini kita mesti mencari nilai dari FPB angka 8 dan 12 ya. Angka 8 itu bisa dibagi dengan angka berapa saja, dan angka 12 itu bisa dibagi dengan angka berapa saja. Nanti kita tentukan atau kita cari angka yang sama, maka itulah FPB dari bilangan 8 dan 12 ya. Baik, kita tentukan dulu FPB dari angka 8. Angka 8 itu bisa dibagi dengan angka 1, karena 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 bisa dibagi dengan angka 2 ya, karena 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 8 bisa dibagi dengan angka 4 ya, karena 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian 8 bisa dibagi dengan angka 8, karena 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Kemudian kita tentukan lagi FPB dari angka 12. FPB dari angka 12 itu adalah 1 yang awalnya ya, karena 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 bisa lagi dibagi dengan angka 2 ya, karena 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 12 bisa juga dibagi dengan angka 3 ya, karena 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 12 dibagi dengan angka 4, karena 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 12 bisa dibagi dengan angka 6, karena hasilnya adalah 12 bagi 6, 2 ya. Kemudian terakhir adalah 12 bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 12. Nah, di sini kita tentukan angka yang sama ya. Angka yang sama itu angka 1, 2, dan 4. Kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu angka 1 sama angka 2 sudah ada di sini. Kemudian angka 4. Nah, inilah hasil dari FPB bilangan 8 dan 12. Tetapi kita mesti mencari nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar adalah yang 4 ya. Jadi jawaban soal nomor 12 adalah yang B atau 4. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 13. FPB dari bilangan 24, 30, dan 36 adalah A6, B12, C15, dan D18.
Untuk soal nomor 13, di sini kita diminta untuk mencari nilai FPB dari bilangan 24, 30, dan 36. Soal nomor 13 ini caranya sama dengan soal nomor 12, kita tinggal mencari atau menentukan angka-angka berapa saja yang bisa dibagi dengan angka 24, 30, dan 36 ya. Baik, kita coba dari angka 24. FPB dari 24 itu dimulai dari angka 1 ya, karena 24 dibagi 1 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 bisa dibagi dengan angka 2, karena 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian 24 bisa dibagi dengan angka 3, bisa juga dibagi dengan angka 4 ya. Kemudian 24 bisa juga dibagi dengan angka 6, karena 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Kemudian 24 bisa dibagi dengan angka 8. Setelah 8, 24 bisa dibagi dengan angka 12 ya. 12 dan 24. Inilah FPB dari 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian kita lanjut mencari FPB dari 30 ya. FPB dari 30 itu dimulai dari angka 1, kemudian 2, kemudian 3, karena 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Kemudian 5 ya, 30 dibagi 5 hasilnya 6, yang artinya 6 juga bisa. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Kemudian 30 bisa dibagi dengan angka 10, kemudian angka 15, dan terakhir angka 30 ya. Lanjut ke angka 36. Angka 36 ini bisa dibagi dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9 ya. Kemudian 36 bisa dibagi dengan angka 6, kemudian dibagi dengan angka 9, kemudian 12 ya. Karena 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3, kemudian 18, dan yang terakhir adalah 36. Nah, inilah FPB dari 24, 30, dan 36. Nah, sekarang kita cari atau kita tentukan nilai yang sama di antara ketiga bilangan 24, 30, dan 36 ya. Ada angka 1 yang sama, 1. Kemudian angka 2. Angka 2 ya. Angka 2, kemudian angka berapa lagi? Angka 3. Angka 3. Kemudian angka berapa lagi? Angka 4. Di 30 nggak ada angka 4 ya. Kemudian angka 6. Angka 6. Kemudian angka berapa lagi? Habis ya, nggak ada lagi ya. Jadi FPB dari bilangan 24, 30, dan 36 itu adalah angkanya yang sama, 1, 2, 3, dan 6. Nah, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Artinya kita menentukan nilai yang paling besar, yaitu angka 6 ya. Jadi jawaban yang paling tepat soal nomor 13 adalah yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 14. KPK dari bilangan 4 dan 6 adalah A6, B12, C18, dan D24. Soal nomor 14, di sini kita diminta untuk menentukan nilai KPK dari bilangan 4 dan 6. KPK itu sendiri artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kita menentukan kelipatan dari angka 4 dan angka 6. Kita mulai dari angka 4. Angka 4 kelipatannya itu adalah 4, kemudian 8 ya. Kemudian ditambah lagi dengan 4 itu 12. Kemudian 16, kemudian 20 ya, kemudian 20 ditambah 4 lagi 24, kemudian 28, dan seterusnya ya. Kemudian kita tentukan kelipatan atau KPK dari 6 dimulai dari angka 6 ya, angka 6, kemudian 12, 18, ditambah lagi 6, 24,
kemudian 30, dan seterusnya ya. Nah, ini kita udah dapat nih kelipatan dari angka 4 dan angka 6. Tinggal kita tentukan manakah angka yang sama di kelipatan 4 dan 6 ini ya. Angka yang sama yaitu angka 12, kemudian angka 24, dan seterusnya ya. Nah, di sini kan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kita mencari angka yang sama tetapi yang paling kecil, yaitu angka 12 ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 14 adalah yang B, 12. Kita ke soal berikutnya, soal ke-15. KPK dari bilangan 8, 12, dan 18 adalah A48, B56, C72, dan D84. Untuk soal nomor 15, kita diminta untuk menentukan atau mencari KPK dari bilangan 8, 12, dan 18. Ini caranya sama dengan soal sebelumnya, soal nomor 14. Kita menentukan dulu kelipatan dari angka 8, 12, dan 18 ya. Kita mulai dari angka 18. Angka 8 itu dimulai dari angka 8 ya, kelipatannya. Kemudian 8 ditambah dengan 8 itu adalah 16. Kemudian ditambah 8 lagi itu 24. Ditambah 8 lagi adalah 32. Kemudian 40. Kemudian 48. Kemudian 56. Kemudian 64. Kemudian 72. 80, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan bilangan 12. Kelipatan 12 itu dimulai dari angka 12. Kemudian 12 ditambah 12, 24 ya. Kemudian 24 kita tambah lagi 12 itu adalah 36. Kemudian 48. Kemudian 60. Kemudian 60 ditambah 12, 72 ya. Kemudian 84, dan seterusnya ya. Lanjut ke angka 18, kelipatannya adalah 18. Kemudian 18 ditambah 18 adalah 36. Ditambah lagi 18 itu 54. Kemudian ditambah lagi 18 itu hasilnya adalah 72 ya. Ditambah lagi 12 ditambah lagi 18 hasilnya adalah 90, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita sudah dapat atau sudah menentukan kelipatan dari 8, 12, dan 18. Tinggal kita cari dari masing-masing kelipatan ini angka berapa saja yang sama ya. Yang pertama kita cari dulu 24 cuma ada di 8 dan 12 ya. Kemudian 54 enggak ada. 72 ya, 72 ada di kelipatan 18, ada di kelipatan 12, dan ada di kelipatan angka 8. Jadi jawaban soal nomor 15, KPK dari 8, 12, dan 18 adalah 72. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya, soal nomor 16. Damar pergi ke perpustakaan 3 hari sekali, dan Putri pergi ke perpustakaan 5 hari sekali. Jika hari ini mereka bersama ke perpustakaan, berapa hari lagi mereka bersama kembali? A. 5 hari, B. 10 hari, C. 15 hari, dan D. 20 hari. Untuk soal nomor 16, di sini soalnya dalam bentuk cerita, di mana Damar pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali ya. Kita tulis dulu Damar. Bentar. Damar pergi ke perpustakaan setiap 3 hari ya. Sedangkan Putri itu pergi ke perpustakaan setiap 5 hari sekali ya. Putri
setiap 5 hari. Pertanyaannya adalah, kapan mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama kembali ya? Jadi di sini kita mesti mencari KPK dari angka 3 dan angka 5. Jadi kita mulai dari kelipatan angka 3. Kelipatan angka 3 dimulai dari angka 3 ya. 3, kemudian angka 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan angka 5 ya. Kelipatan angka 5 dimulai dari angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 3 dan kelipatan 5, kita tentukan angka yang sama ya, yaitu angka 15 ya, angka 15. Jadi KPK dari angka 3 dan angka 5 itu adalah 15. Jadi mereka, Damar dan Putri, akan pergi ke perpustakaan 15 hari kemudian ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 17. Pembulatan dari pengukuran berat 1998 gram adalah A 10 gram, B 20 gram, C 1 kg, dan D 2 kg. Baik, untuk soal nomor 17, di sini kita diminta untuk membulatkan pengukuran berat 1998 gram ya. Sebelum kita jawab soal nomor 17 ini, kita mesti tahu dulu nih. 1 kilogram itu artinya adalah 1000 gram ya. 1000 gram. Atau kalau kita balik, itu 1000 gram itu artinya adalah 1 kilogram ya, 1 kilogram. Nah, di pertanyaannya ini tadi 1998 gram ya, 1998 gram. Ini kalau kita jadikan dalam bentuk kilo, artinya adalah kita bagi 1000 ya. Jadi artinya 1,998 kilogram. Nah, 1,998 kilogram itu sudah mendekati dengan angka 2 kilogram ya. Hampir mendekati 2 kilogram. Jadi, 1998 gram itu sudah mendekati dengan angka 2 kilogram. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya, soal nomor 18. Panjang meja 2,7 meter dibulatkan menjadi A 2 meter, B 2,5 meter, C 3 meter, dan D 4 meter. Untuk soal nomor 18, ada panjang sebuah meja 2,7 meter akan kita bulatkan menjadi berapa meter ya? Oke, angka 2,7 meter. Artinya 2,7 itu di antara 2 meter dan 3 meter ya. Kurang lebih di sini misalkan 2,7 meter. Angka di antara 2 meter dengan 3 meter itu adalah 2,5 ya. Jadi 2,5 ini di tengah-tengah antara 2 dan 3 meter. Sedangkan 2,7 meter ini sudah mendekati 3. Artinya 2,7 meter ini kalau kita bulatkan ini mendekati angka 3 meter ya. Karena kalau angka di atas 2,5 atau di atas dari 0,5 itu kita bulatkannya ke atas. Tapi kalau kurang dari 0,5, dalam hal ini adalah 2,5, itu kita pembulatannya ke bawah. Jadi misal nanti ada soal, kalau misalnya 2,4 meter itu pembulatannya menjadi 2 meter ya, 2 meter. Tapi nanti bisa ada soal panjangnya itu 2,6 meter, itu pembulatannya karena sudah lebih dari 2,5 atau setengahnya, itu kita bulatkan ke atas menjadi 3 meter. Jadi di soal nomor 18 ini, yang tadinya panjang meja 2,7 meter dibulatkan menjadi 3 meter. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-19.
Perhatikan gambar di samping. Yang merupakan bangun segi banyak adalah A, A dan B, B, B dan C, C, C dan D, D, B dan D. Untuk soal nomor 19, perhatikan gambar A, B, C, dan D ya. Nah, di sini yang diminta adalah yang merupakan bangun segi banyak adalah, nah, yang merupakan bangun segi banyak itu adalah dia yang berbentuk garis lurus ya. Garis lurus. Jadi kalau yang A ini, dia bukan berbentuk garis lurus ya, tapi dia ada sedikit lengkungan-lengkungan ya. Jadi yang A ini, gambar yang A itu bukan merupakan segi banyak ya. Kita tandain dulu sebentar ya. Jadi yang A ini bukan merupakan gambar segi banyak. Nah, kalau yang B, gambar yang B ini kita hitung nih, sisi atau garisnya ini ada berapa banyak. Inilah yang dinamakan dengan bangun segi banyak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang B ini adalah bangun segi banyak segi 5 dia jadi ya, segi 5. Nah, untuk yang C, kita hitung garisnya ini ada berapa ya, garis lurusnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk yang C ini segi 4 yang tidak beraturan ya, tapi dia termasuk bangun segi banyak. Nah, sedangkan yang D ini hampir sama dengan gambar yang A. Dia merupakan lengkungan-lengkungan yang bukan merupakan bangun segi banyak ya. Jadi yang D ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah gambar B dan C ya, atau pilihan B. Soal berikutnya, soal nomor 20. Ada berapa segitiga yang terbentuk pada gambar di atas? A4, B6, C8, D12. Baik, untuk soal nomor 20, di sini ada sebuah gambar 4 persegi, di mana di 4 persegi ini sudah terbelah menjadi 2 bagian ya. Kita diminta untuk menghitung segitiga yang terbentuk pada gambar di atas ya. Jadi ini 4 persegi yang sudah dibelah-belah jadi 2 buah garis ya, garis diagonal. Kemudian kita hitung ada berapa segitiga yang terbentuk pada gambar ini ya. Kita hitung saat ini segitiga yang pertama, kemudian ini segitiga yang kedua, kemudian ini segitiga yang ketiga, ini segitiga yang keempat ya. Nah, selain daripada segitiga ini masih bisa terbentuk beberapa segitiga lagi ya. Kita gambarkan dahulu. Ini segitiga yang terbentuk dari perpaduan 1 dengan 4 ya. Jadi ini segitiga yang kelima. Kemudian kita gambar lagi, ini segitiga yang keenam ya, atau bagian atasnya, perpaduan antara 2 dan 3 ya. Kemudian masih bisa lagi ada beberapa segitiga lagi yang bisa kita bentuk. Ini adalah yang ketujuh ya. Ini segitiga perpaduan dari 3 dan 4. Kemudian ada satu segitiga lagi bisa terbentuk, yaitu perpaduan dari 1 dan 2 ya. Ini segitiga yang ke-8. Jadi total ada 8 segitiga yang dapat terbentuk dari gambar 4 persegi ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembahasan soal-soal UAS semester pertama kita untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan menjadi amal ibadah bagi kami. Tetap saksikan video-video kami selanjutnya dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya kami lebih semangat membuat video-video berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.